GP3 maju semua. Maju Pak. Pada Bapak Bupati Lampung Tengah dan sekaligus Ketua Paguyuban Perkumpulan Petani Pemakan pada Bapak Bupati Lampung Tengah. Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad yang juga selaku Ketua Umum Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A melakukan rapat koordinasi bertempat di UPTD SDA Wilayah Bekri Senin 9 September 2024. Bapak-bapak Kepala OPD se-Kabupaten Lampung Tengah yang saya hormati, IP3A, GP3A, P3A Kabupaten Lampung Tengah, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia. Pertama sekali tentunya mari kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita seluruh yang hadir masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Dan alhamdulillah pula pagi hari ini kita diberikan curahan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi rahmat berkah buat Bupati kita Bapak Musa Ahmad. Yang kedua, sholawat teriring salam semoga selalu kita sanjung tinggikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk membacakan susunan acara silaturahmi dan rapat koordinasi Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A Dinas Sumber Daya Air bersama Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah Senin 9 September tahun 2024. Dalam laporannya, Kepala Dinas Sumber Daya Air Lampung Tengah Sulaiman beserta rapat koordinasi ini dari seluruh wilayah Lampung Tengah sebanyak 500 orang anggota. Sulaiman menjelaskan, Dinas PSD Lampung Tengah sebagai pengelola sumber daya air selalu mensupport dan berupaya adil dalam pembagian air, sehingga akan terciptanya kestabilan dalam masa tanam dan pola tanam di Lampung Tengah. Bapak Musa Ahmad, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Bapak Staf Ahli Bidang Ekwasbank, Bapak Gusmara Jaya SDMT. Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Bapak Jumali. Para pejabat tinggi pertama lainnya, Camat Bumi Ratu Luban, Kepala Kampung Sukajawa, dan para pejabat yang ada di Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah pada hari ini kita kumpul dalam rangka silaturahmi dan koordinasi antara para petani pengguna air, unit pelaksana teknis dinas, dengan Bapak Bupati Lampung Tengah yang juga sebagai Ketua Paguyuban P3A tahun anggaran 2024. Bapak Ketua Paguyuban Persatuan Petani Pengguna Air Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Haji Musa Ahmad, yang kami cintai, bahwa pada hari ini anggota yang hadir dari seluruh pelosok Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 500 orang, Pak. Kami pesannya kursi 500 dan ini alhamdulillah habis, berarti 500 dengan pemerintah kabupaten. Pak Bupati, bahwa hari ini yang hadir pada hari ini adalah para gabungan P3A, Mantri, kemudian UPT yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, sejumlah 18 unit pelaksana teknis dinas. Bahwa Dinas Sumber Daya Air sebagai pengelola sumber daya air yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini selalu mensupport
tanpa henti air yang bersumber dari hulu ke para P3 kecuali musim kering ini, Pak, dan berupaya adil dalam pembagian sehingga terciptanya kestabilan pengelolaan masa tanam dan pola tanam di Lampung Tengah ini. Ke depan proyek perubahan yang sedang saya laksanakan ini, Pak Bupati izin, Pak Bupati, makanya menggunakan pempet ini. Insya Allah air yang hilang akibat pemborosan, akibat kurang pengelolaannya dapat kita benahi sehingga Renstra Kabupaten Lampung Tengah dari 43% insya Allah akan bertambah, Pak, dengan baik dan tepat guna. Ditambah lagi dengan rencana pengembangan daerah irigasi baru oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi yang sampai saat ini baru tahap pendahuluan dan tahap studi kelayakan di 5 UPT. Rencananya belasan daerah irigasi baru yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Akhirnya kami mohon kepada Bapak Bupati selaku Ketua Paguyuban kiranya dapat memberikan arahan dan petunjuknya untuk kemajuan kita bersama. Demikian, mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, siang hari saya sangat bangga, sangat berbahagia. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sumber Daya Air dan UPPD Lampung Tengah yang telah memfasilitasi rapat koordinasi ini. Musa Ahmad yang juga selaku Ketua Umum P3A menjelaskan petugas IP3A dan GP3A memiliki peran penting dalam membantu pertanian di Lampung Tengah. Untuk itu Pemkab Lampung Tengah akan secara bertahap memperbaiki kekurangan yang ada. Musa Ahmad menjelaskan, sejak ia dilantik ada banyak persoalan yang dihadapi, yaitu adanya COVID-19, ditambah pengangkatan tenaga honorer P3K, dan adanya peraturan Menteri Keuangan dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan terganggunya pembangunan infrastruktur di Lampung Tengah. Namun dengan keterbatasan anggaran yang ada, Musa Ahmad telah melakukan berbagai upaya yang ia lakukan, dan alhamdulillah berbagai program berjalan dengan baik dan nampak pembangunan infrastruktur, utamanya jalan dan jembatan yang menjadi alat vital untuk meningkatkan perekonomian masyarakat telah dinikmati warga. Dan terkait masalah pertanian, Musa Ahmad menegaskan kepada dinas terkait untuk terus membantu para petani dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para petani. Kita tidak perlu lagi memberikan contoh tata cara bercocok pertanian, mengingat para petani lebih pandai dalam mengelolanya. Berikan dan bantu apa yang diperlukan para petani, seperti peralatan dan kebutuhan air. Dalam kesempatan tersebut, Musa Ahmad mengajak kepada jajaran P3A, mari kita bersama-sama, kita bantu para petani dan kita tuntaskan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Dan kita harus berikan yang terbaik untuk para petani. Dan terkait kendala yang ada di pertanian, yaitu masalah lumpur dan debit air, kedepannya akan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, siang hari saya sangat bangga, sangat berbahagia bisa hadir tengah-tengah kita semua. Sudah begitu lama rasanya saya tidak kumpul sama kawan semua. Alhamdulillah, nah hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, oleh Tuhan bisa bertemu, bisa bersilaturahmi di antara kita semua. Pak Kadis Sumber Daya Air, urusan dengan P3A tidak banyak-banyak. Kalau saya amati cuma 2 urusannya. Ini urusan lumpur sama kurang debit air, benar kira-kira ya? Gitu ya. Ini yang mesti diatasi. Cuma Bapak Ibu sekalian, saya dari awal sudah berpikir, cuma lagi-lagi kena kondisi keuangan yang memang luar biasa. Tahun pertama sudah dihantam COVID, tahun kedua dihantam urusan pengangkatan P3K,
2 tahun berturut-turut kita dihantam urusan munculnya peraturan Menteri Keuangan yang harus mewajibkan 20% ke pendidikan dan 10% kesehatan. Akhirnya infrastruktur kita hanya tinggal dan sampai 1% Pak urusannya. Jadi yang luar biasa sebenarnya. Dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, yang penting kita masih bisa bertahan. Saya dari sejak awal tahun pertama dengan Pak Gus Mara sudah sampaikan, udah, nggak usah kita terlampau fokus urusan proyek kaitan masalah irigasi. Kalian beli alat berat saja, bantu kasihkan dengan DB3 atau biar bisa bekerja langsung bisa bekerja. Hanya simpel-simpel saja Pak urusannya. Kaitan masalah aliran irigasi was putih paham, saya dapat airnya susah-susah. Gimana caranya pompanisasi bisa dilakukan? Gak ada cara lain kita urusannya. Jadi saya ini ya orang lapangan Mas Parlan, paham, ngerti, langsung latangannya digiru saja. Tapi sekali lagi saya mohon maaf karena kendala yang ada ini. Tapi insya Allah rekan-rekan semua, mudah-mudahan dengan dilantiknya presiden baru ini tidak lagi muncul aturan-aturan yang memberatkan kita. Ke depan saya akan urusi sepenuhnya masalah P3 kita yang dan karena itu rekan-rekan sekalian, saya perlu sampaikan dengan seluruh jajaran saya. Ini saya ngomongnya sebagai ketua umum saja lah ya, tidak usah ngomong bupati. Tetapi saya harus sampaikan karena terkadang laporan pertanggungjawaban bupati ini ke DPR. Cuma DPR kadang-kadang sering nggak nyampe langsung ke rakyatnya. Oleh karena itu sekaligus hari ini saya laporan dengan Bapak Ibu sekalian selaku warga masyarakat yang ada di Lampung Tengah ini. Saya dilantik tanggal 26 Februari 2021. Ada 5 tugas pokok yang diberikan, yang disepakati bersama dengan DPRD, yang dituangkan di dalam RPJMD. RPJMD itu bahasa sekarang, kalau zaman dulu kita orde baru GBHM. Pedoman yang harus dipegang bahwa ini panduan yang harus dilakukan dalam Lampung Tengah ini. Fokus kita dalam 5 hal. Yang pertama di bidang pendidikan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tahun ini bulan Agustus kemarin Universitas Lampung sudah berada di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya lakukan ini? Puluhan tahun Lampung Tengah ini mengharapkan itu. Saya berharap Universitas Lampung berada di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian dalam rangka apa? Membantu Bapak Ibu sekalian para orang tua dan sekaligus dalam rangka mempersiapkan para generasi muda kita ke depan. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau anak-anak kita kuliahnya di Bandar Lampung, bahkan mungkin di luar provinsi Lampung, paling tidak orang tuanya tambah direpotkan masalah kos-kosannya, benar kira-kira ya? Belum lagi ditambah makan minumnya. Saya berharap kalau di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian, ya insya Allah nanti anak-anak kita cukup pulang pergi saja di rumah kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Lebih daripada itu saya punya mimpi, punya harapan Bapak Ibu sekalian. Coba dilihat, hampir semua universitas itu ada di Bandar Lampung. Bisa dibayangkan 15-20 tahun yang akan datang mau jadi apa Bandar Lampung kalau semua memperk di sana. Sementara saya lihat kabupaten kota yang lain tidak terlalu serius mempersiapkan ini semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya bermimpi, saya berharap ke depan, penerus kita ke depan 15-20 tahun yang akan datang kita akan geser dunia pendidikan yang ada di Bandar Lampung ke Lampung Tengah yang kita cintai. Harus punya mimpi, harus punya harapan. Hari ini saya letakkan fondasinya. Universitas Lampung dengan PSDKU kita Lampung Tengah ini sementara saya tempatkan dibandingkan Kota Gajah. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah belajar nih anak-anak kita semua. Dan saya sudah menghibahkan lahan 5 hektar di dekat Sudi untuk bangun kampusnya ke depan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap hari ini saya sampaikan dengan seluruh pengurus GP3 sampai ke ili-ilinya, tahun depan saya berharap ada 10 anak-anak kita dari GP3 sampai ini yang kebetul memang meneruskan kuliahnya dan memang pintar, saya akan biayai 10 orang ke tahun depan. Saya akan berikan beasiswa 10 orang khusus anak-anak petani pemakai air ini yang akan kita tempatkan nanti di Kota Gajah Bapak Ibu sekalian ya. Siap ya, nanti dipersiapkan, dilihat anak-anak kita yang punya prestasi, yang memang punya keinginan sekolah. Yang penting punya keinginan dulu Bapak Ibu sekalian. Ini susah nantinya, kalau dorong mobil mogok susah nantinya ya.
harus yang pinter, yang mau meneruskan, laporkan dengan saya. Tahun depan penerimaan 10 orang nanti akan saya siapkan beasiswa untuk meneruskan pendidikannya. Insya Allah kalau tahun ini kita baru buka prodi perbankan dan keuangan, tapi tahun depan saya sudah meminta untuk apa? Bang Mali olah apa? Prodi itu? Saya lupa itu. Pokoknya olah tanah apa ya, pokoknya urusan pertanian lah nantinya ya. Tahun depan sudah kita buka dan insya Allah juga berbarengan dengan studi bahasa nantinya ke depannya Bapak Ibu sekalian ya. Tolong yang disampaikan dan insya Allah jadi komitmen kita bagaimana kita juga anak-anak kita, para generasi muda kita khusus dari pertanian juga bisa mengenyam pendidikan yang bisa lebih baik lagi Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, ini di bidang kesehatan Bapak Ibu sekalian. Saya Bapak Ibu sekalian bolak-balik saya sampaikan, kalau boleh bicara, saya atau boleh memilih, saya lebih suka seperti sistem zaman dulu, bukan BPJS sekarang Bapak Ibu sekalian. Sakit nggak sakit kita diwajibkan bayar. Kalau zaman waktu itu, ini ada jam kesmas, ada jam kesda, ada tanggungan pusat, ada tanggungan daerah. Depan kita nggak pernah Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya berpikir supaya Lampung Tengah ini bisa UHC. Semua boleh bawa KTP saja, tapi begitu dihitung Bapak Ibu sekalian 130 miliar kita harus tanggung. Oh berobat nggak berobat Bapak Ibu sekalian, APBD kita harus tanggung tuh. Mati juga saya bilang harus seperti caranya. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Saya bilang dengan jajaran, dengan sekda, dengan perdes keuangan segala macam, saya bilang urusan sakit ini nggak nunggu kita punya uang. Urusan sakit ini nggak nunggu BPJS-nya aktif. Kalau mau sakit ya sakit saja kita ini, kan begitu. Terus di mana para tanggung jawab kita selaku pemerintah yang ada? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ambil langkah terobosan baru lagi di Lampung Tengah ini. Bagi seluruh keluarga besar kita, masyarakat kita di Lampung Tengah yang sakit, yang tidak mampu, yang BPJS-nya tidak aktif, nanti minta rekomendasi dari kepala kampung ke puskesmas tempat di kecamatan masing-masing. Kalau tidak bisa dirawat puskesmas, bawa ke rumah sakit Dambang Suproraya, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung. Ini bentuk hadirnya negara di tengah warga masyarakat kalau membutuhkan. Tidak penting kita hal-hal yang seperti apa, hura-hura dan sebagainya, tetapi toh juga akhirnya masyarakat kita seperti itu. Ini saya lakukan. Yang kedua, yang ketiga, urusan pelayanan publik. Semua kecamatan sudah saya belikan alat cetak, alat rekam KTP, dengan harapan semua ini kebutuhan dasar warga masyarakat kita. Masa iya urusan administrasi kependudukan saja harus rumit banget seperti apa urusannya? Bikin program bunga kampung, kita sampai sekarang ada bunga kampung Mekar di Dusun Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian tahu program bunga kampung Mekar di Dusun ini Bapak Ibu sekalian dapat penghargaan, dapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kita nomor 3 secara nasional Bapak Ibu sekalian. Nomor 1 Tulungagung, nomor 2 Banyuwangi, nomor 3 Lampung Tengah. Belum ada sejarahnya di Lampung ini seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bentuk konkret pelayanan kita terhadap warga masyarakat kita sampai ke dusun-dusun seluruh aparatur untuk melayani. Karena sejak awal saya sampaikan, saya ini pelayan masyarakat. Kamu orang bisa sampai ke bawah juga sama. Tidak zamannya lagi pemimpin yang justru minta terbalik dilayani dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Lakukan usaha sampai dapat apresiasi tingkat nasional, walaupun sebenarnya itu bukan tujuan. Karena saya lihat hanya ngurus KTP saja dari saudara-saudara dari Bandar Surabaya, seperti Surabaya, Seladi, Lingga, harus ke kabupaten, berapa biayanya? Enak kalau sampai kabupaten juga langsung ada, katanya Pak belakunya tidak ada. Begitu keluar lewat pagarnya ada yang nol, Pak, kalau mau 200.000 ada. Ini masalah ini. Kenapa saya lakukan sampai ke bawah? Minimal mungkin, kalaupun masih ada yang aneh, mungkin sedikit lah. Seperti itu kira-kira ya. Saya lakukan itu semua. Sudah beli alat cetak, alat rekam KTP, masih juga ada masalah. Belangkonya kadang-kadang ada. Tahun kemarin saya hibahkan 1 miliar beli belangko KTP untuk kita di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada alasan lagi pelayanan kita tidak sampai ke warga masyarakat kita Bapak Ibu sekalian. Urusan yang seperti ini saja kadang-kadang keluarga besar kita masyarakat kita lupa mengambilkan urusan yang kadang-kadang tidak ngerti.
saya. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul bisa diterima dengan baik oleh masyarakat kita semua. Dan nggak ada, Pak, se-Indonesia cuma satu, kita yang bisa melakukan itu semua. Tulung Agung yang juara satu itu hanya melayani di pasar saja, pasar saja. Yang nomor 2 Banyuwangi saya nggak bisa ngomong lah, bupati istrinya yang nilai suaminya, ya iya. Jadi kalau kita nomor 3 sudah alhamdulillah, ya. Lalu yang keempat, urusan di bidang pertanian, peternakan, perikanan Lampung Tengah ini termasuk peserta kawan-kawan semua dari GP3. Saya tidak perlu cerita banyak, Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu saya dengan Pak Jumali, Lampung Tengah ini dari 540 kabupaten kota se-Indonesia, kita 10 besar dapat penghargaan wakil presiden kita. Ini kerja keras kita, ini upaya kita. Alhamdulillah kemarin saya juga sempat ditinjau sampai ke Surabaya. Koplah kita di Lampung Tengah mencapai 8.000 ya Pak Jumali, 8.000 hektar untuk ketahanan pangan kita, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Lampung Tengah tetap menjadi andalan di Provinsi Lampung ini karena kita punya 21% di Provinsi Lampung. Ini yang saya harapkan ke depan kita tetap jadi maskot kita, tetap jadi kebanggaan kita, Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah apa yang saya sampaikan tadi, urusan masalah lumpurnya, masalah debit airnya, itu yang akan kita hasil ke depannya. Saya sering bilang sama Pak Jumali, dengan petani nggak usah diajar lagi cara nanamnya. Ini mengajarin nanam, mereka sudah setiap hari urusan seperti itu. Urusi saja apa persoalan mereka, sarana prasarana taninya, pupuknya, asintannya. Yang kedua, bagaimana tidak bisa mempertahankan masalah harga. Itu yang paling penting. Ya, gimana orang mau nanam jagung kalau jagungnya harganya murah? Gimana bisa bertahan kita nanam padi kalau memang padinya sendiri nggak bisa mensejahterakan masyarakat kita semua. Saya berharap ke depan Bapak Ibu kita fokus dalam hal ini. 4, 5 yang terakhir masalah infrastruktur di Lampung Tengah ini. Saya sudah sampaikan tadi. Tahun pertama kita berhadapan dengan COVID. Tahun kedua kita berhadapan dengan pengangkatan P3A. P3A diusulkan pemerintahan sebelum saya 3.500 orang. Harapannya di Bandar Pusat, nggak tahunya kita yang harus bayar Bapak Ibu sekalian 135 miliar. Sudah mau toto lagi, bergerak lagi, muncul peraturan Menteri Keuangan 212 harus pendidikan dan kesehatan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, 3,5 tahun ini kita masih juga bisa berbuat. Tahun pertama sedang Agung Pumian selesai 19 km jalan di Ciputat. Tahun pertama juga Bandar Jaya sampai ke Sulusuban 12 km. Kemarin baru saya resmikan, itu saudara-saudara Putra Rumbia yang datang dari sini. Tidak ada yang Putra Rumbia ya. Selama ini Bapak Ibu sudah puluhan tahun saudara-saudara kita dari Putra Rumbia itu kalau mau keluar, sudahlah dari Putra Rumbia ke Rumbia yang jalannya hancur, kepingin lewat yang paling cepat, lewat SB 15, lewat Keboda, lewat tanah orang lain Bapak Ibu sekalian. Celakaannya kalau pas hujan model begini itu di portal. Nggak bisa, kan orang nggak mau ngurus. Ya namanya tanah sendiri kalau memang dilalui kendaraan dalam kondisi hujan begini pasti hancur. Di portal, saya sempat pernah dengar cerita beberapa tahun yang lalu. Ada seorang ibu yang mau melahirkan di portal tengah malam harus balik lagi, meninggal di tengah jalan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kemarin saya resmikan 4,5 kilo Putra Rumbia keluar ke SB 15 Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Gua sering ngobrol dengan di bawah. Kita mulai dari sana. Bumi nabung, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau ke depan saya masih diberikan umur panjang, sehat, dan masih diberikan kepercayaan masyarakat Lampung Tengah, saya akan konekkan antara kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Semua kita tuntaskan selama 2 tahun. Puluhan tahun saudara-saudara kita dari Rumbia kepingin kalau ke Surabaya tahun depan, kemarin 3 jembatan sekaligus saya bangun. Rumbia, Putra Rumbia, ke GB6 langsung bisa lewat. Rawa apa itu namanya? Rawa Kentang apa deh? Rawa Kentang ya? 3 jembatan sekaligus saya kerja. Birunya. Bagaimana ke depan? Saya berharap ke depan Sekuti Agung dengan anak Ratu Haji terkonek, supaya nanti belanjanya cukup di Simpang Agung Bandar Jaya. Uang kita jangan dibuang ke kabupaten yang lain. Saya berharap juga seperti itu antar kecamatan yang lainnya. Kita akan konekkan semuanya.
Sendang Agung Kalirejo tinggal 1 kilo lagi selesai nyambung Pak. Bobian Sendang Agung Kalirejo nyambung. Legit betul semua sekali. Ini nanti putar Rubiah atau putar Rubiahnya. Dan kita konekkan juga Bobian Agung ke Surabaya. Yang berasa. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kondisi negara kita baik-baik saja ke depannya, anggaran seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, silaturahmi kita hari ini saya menyampaikan beberapa hal capaian-capaian sudah kita lakukan. Tapi secara jujur Bapak Ibu sekalian, masih banyak PR yang harus kita selesaikan di Lampung Tengah ini. Banyak hal yang belum kita lakukan dalam Lampung Tengah sekalian ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi angan-angan saya hari ini, apa yang kita rasakan ini baru pondasi. Tapi saya lihat pondasi ini sudah cukup kokoh Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita berharap kita akan teruskan dindingnya, akan kita teruskan atapnya, sehingga bisa menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang megah, yang menjadi kebanggaan kita sama-sama. Berubah kepemimpinan itu akan berubah juga kebijakan Bapak Ibu sekalian. Sempurna tidak, memuaskan semua masyarakat kita tentu tidak. Dan gimana urusan puluhan tahun di Lampung Tengah ini mau diselesaikan selama kurun waktu 3,5 tahun? Gak mungkin, gak mungkin. Apalagi saya ini sampai nanti selesai pilihan tahun depan, saya cuma 4 tahun, terpotong setahun. Urusan puluhan tahun di Lampung Tengah ini baru selesaikan 3,5 tahun, tidak mungkin. Maka saya sering bercanda Bapak Ibu, kalau sudah ada yang ngomong pengen jalan dalam hidup, saya bilang saya tahu. Nggak perlu konsulkan dengan saya, kenapa tanya semua ada dengan saya. 1.300 km Lampung Tengah, mana yang sudah diperbaiki, mana yang belum, saya tahu. Cuman saya bilang Pak, 3,5 tahun ini saya coba cari Aladin, kok ya nggak ketemu juga Aladinnya gitu. Kalau bisa ketemu Aladin, kita pinjam lampunya, kita gosok semalam selesai. Ternyata Aladin itu udah ada, hanya fiktif, hanya di film saja. Artinya perlu kesabaran, perlu waktu untuk menuntaskan ini semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, harapan saya dengan seluruh jajaran saya yang ada di P3A di Lampung Tengah ini, ayo kita bareng-bareng dalam rangka kita menuntaskan PR-PR kita yang ada di Lampung Tengah ini. Ayo kita bareng-bareng supaya kita sama-sama bisa menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang terbaik di Provinsi Lampung ini. Fondasi yang sudah kita lakukan, kita berharap ke depan bisa jadi lompatan-lompatan kita semua. Tadi sudah saya sampaikan, kalau sudah seperti ini yang saya lakukan, yang sudah saya persiapkan ke depan, ternyata enggak juga, bukan salah saya lagi. Nanti rakyat Lampung Tengah ke depan yang belum mau baik nasibnya ke depan. Ya, dengan kondisi sulit saja kita masih bisa seperti ini, apalagi insya Allah kalau ke depannya diberikan kemudahan ya. Saya minta kawan-kawan P3A, apa yang jadi persoalan-persoalan selain 2 yang saya sampaikan dari lumpur dan masa debit air, nanti bicarakan dengan dinas. Ke depan kita akan selesaikan perlahan demi perlahan, kita akan selesaikan dengan baik. Ya, kalau saya urusan P3A ini nggak perlu diajari, nggak perlu digurui. Karena 2004 itu yang melahirkan komisi irigasi, salah satunya adalah saya yang melahirkan komisi irigasi itu dalam Tengah. Bapak bisa paham sekali saya urusan masalah di P3A dan P3A ini. Oleh karena itu, kalau selama 3,5 tahun ini di hadapan seluruh jajaran saya, keluarga besar saya P3A, selama 3,5 tahun saya memimpin Lampung Tengah ini, mungkin masih ada keluarga besar kita, masyarakat kita, mungkin yang belum bisa makan dengan baik, atau bahkan mungkin tidak makan hari ini. Bapak Ibu sekalian, tolong sampaikan maaf saya. Ini kekurangan saya, ini adalah tanggung jawab saya. Melalui kalian semua, seluruh keluarga besar saya di P3A, kalaupun juga mungkin masih ada keluarga besar kita, masyarakat kita yang sakit, yang belum bisa dilayani dengan baik oleh seluruh jajaran dinas kesehatan Lampung Tengah ini, sampaikan mohon maaf saya. Sekali lagi saya juga mohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu pula kalau ada keluarga besar kita yang mungkin pernah jatuh atau kecelakaan karena memang jalannya belum bisa saya perbaiki semua, tolong sampaikan mohon maaf saya, dan saya bertanggung jawab untuk semua. Saya tidak pernah menyombongkan diri, saya tidak pernah mengatakan lebih dari orang lain, saya tidak pernah mengatakan buat 13 tahun ini sudah
semuanya sempurna. Tidak, Bapak Ibu sekalian, saya bertanggung jawab atas segala kekurangan yang belum bisa dirasakan seluruh masyarakat kita semua. Bapak Ibu sekalian, besar harapan saya sampaikan permohonan maaf saya dengan seluruh keluarga besar kita yang di Lampung Tengah ini. Karena apapun, sekecil apapun jabatan yang sekarang sedang saya pegang ini, Bapak Ibu sekalian, akan saya bertanggung jawabkan di hadapan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih banyak atas hadirannya. Mohon doa, mohon bantuannya. Mudah-mudahan ke depan saya masih diberikan umur panjang, kesehatan, dan masih diberikan kesempatan oleh masyarakat Lampung Tengah. Saya akan tuntaskan apa yang jadi PR-PR kita selama ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon satu. Dari Lampung Tengah, tim liputan Mitra TV melaporkan. Bapak Ibu hadirin untuk tidak Silakan Bapak, silakan.